Shalom adik-adik, shalom Catherine. Shalom Kak, shalom teman-teman. Puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul lagi memuji nama Tuhan bersama-sama. Walaupun kita memuji nama Tuhannya dari rumah, tapi kita harus sukacita dong. Catherine sukacita enggak? Sukacita dong Kak. Adik-adik, sebelum kita mulai puji-pujian kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Catherine ikutin kakak ya, adik-adik Oke, juga Kak. ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. selama 1 minggu ini. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami akan memuji nama-Mu. kami akan memuji nama-Mu. Berkati Tuhan, Berkati Tuhan, agar pujian kami agar pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. dapat menyenangkan hati-Mu. Kami mau mulai Tuhan, Kami mau memulai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Haleluya. amin. Amin. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng, kita dayung perahu bersama Tuhan. Kita dayung perahu sama Tuhan bareng-bareng ya, dengan sukacita. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena kurnia Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena kurnia Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap harus sukacita ya. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus ada di mana-mana kita pergi. Ya kan Catherine? Iya Kak. Kita nyanyiin lagu ini lagi yuk. Yuk dengan sukacita ya. Oke. Sambil bertepuk tangan. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam,
juga tuh. Kan nama Catherine. Catherine jadinya Catherine pahlawan kecil. Kalau ada yang di rumah, ada yang namanya Jessica, jadi Jessica pahlawan kecil. Atau ada yang namanya Thomas juga diganti Thomas pahlawan kecil. Yuk, oke Catherine? Oke Kak. Yuk kita nyanyiin lagu ini lagi yuk. Itu pahlawan kecil. Yes, siapa panglimanya? Panglimaku. Yes. Tuhan di pihak kita. Siapa pahlawan kita? Tidak ada. Catherine pahlawan kecil. Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Sekali lagi ya. Siapakah Lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan beserta kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay. Gimana? Catherine senang muji nama Tuhan? Senang dong Kak. Senang dong pastinya, kita sudah sukacita hari ini. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan sikap yang baik, kita siapkan hati kita mau nyanyi lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas puji-pujian hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita hafalin ayat masnya dulu ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tante harap kalian semua sehat, tetap semangat dan sukacita. Nah, bulan ini kita mau belajar tentang pahlawan yang berharap pada Tuhan. Berharap itu apa ya? Berharap itu dari kata harap. Harap itu ingin sesuatu, meminta sesuatu. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Musa pada minggu ini. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun oleh Allah berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Kemana anak-anak? Menuju laut Teberau. Allah berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan pada waktu siang hari untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu siang hari Allah berjalan dalam tiang awan menuntun di jalan. Dan pada waktu malam hari Allah berjalan di depan bangsa Israel sebagai tiang api untuk menerangi mereka. Allah berjalan pada malam hari sebagai tiang api untuk menerangi jalan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan siang dan malam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Musa dan seluruh bangsa Israel mendengarkan kata Tuhan dan mereka mulai berkemah. Mereka berhenti dan bermalam di situ. Tapi suatu ketika ada suara. Ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, ternyata mereka melihat Firaun dengan tentaranya yang sangat banyak. Firaun membawa 600 tentara berkuda. Berapa anak-anak? 600 tentara berkuda. Firaun membawa 600 tentara berkuda yang sudah terlatih untuk berperang. Mereka mengejar bangsa Israel. Wah, melihat itu bangsa Israel sangat ketakutan. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi Musa menenangkan bangsa itu. Musa berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa,
Musa, suruhlah bangsa ini berangkat. Dan kamu angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Kemudian bangsa Israel cepat-cepat membongkar kemahnya. Mereka bersiap-siap, berkemas-kemas, berjalan menuju ke laut. Sementara Musa mematuhi apa yang dikatakan Tuhan. Musa mentaati apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka Musa mengulurkan tangan ke atas laut dan Tuhan Allah mengirim angin timur yang sangat keras. Tuhan Allah mengirim angin timur yang sangat keras sehingga angin itu membelah laut itu dan terjadilah jalan kering di tengah-tengah laut. Maka bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut, sedangkan kiri kanan mereka air laut itu bagaikan tembok bagi mereka. Mereka berjalan terus maju menyeberangi laut itu hingga mereka sampai di seberang. Nah, ketika orang Mesir melihat itu, mereka mengikuti bangsa Israel, mengejar bangsa Israel sampai ke tengah-tengah laut. Sampai mereka di tengah laut, Tuhan melihat itu dan Tuhan mengacaukan bangsa Mesir. Kereta bangsa Mesir ini dibuat Tuhan oleng. Jalannya berat sehingga katanya lepas keretanya. Bannya itu copot-copot. Nah, terus Tuhan berfirman, Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Ketika Musa mengulurkan tangan ke atas laut, menuruti apa yang dikatakan Tuhan, maka air berbalik menutupi bangsa Mesir yang sedang mengejar bangsa Israel di tengah-tengah laut. Demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir. Tuhan membuat keajaiban untuk menyediakan jalan buat bangsa Israel dan menenggelamkan bangsa Mesir. Nah, anak-anak, pagi ini kita mau melihat contoh Musa yang berharap kepada Tuhan. Apa yang Musa lakukan? Apa sih yang dilakukan orang yang berharap pada Tuhan itu? Satu, mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Musa, ulurkan tanganmu. Musa mengulurkan tangannya. Dia dengar suara Tuhan. Kalau zaman dulu Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia, tetapi pada saat ini Tuhan berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu dia akan senang membaca firman Tuhan. Kemudian dua yang dilakukan orang yang berharap pada Tuhan itu apa? Mentaati firman Tuhan. Musa selalu mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh berkemah, maka Musa berkemah. Ketika Tuhan menyuruh Musa berangkat, Musa berangkat. Dan yang ketiga, orang yang berharap pada Tuhan itu tidak akan takut. Dia akan tenang. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa anak-anak? Kalau suka dekat dengan Tuhan itu berarti suka berdoa. Kalau orang yang berharap pada Tuhan pasti suka berdoa. Karena dia hanya ingin Tuhan. Tadi kata harap kan artinya ingin. Ingin sesuatu. Nah, orang yang berharap pada Tuhan, dia ingin Tuhan. Dia akan selalu suka berdoa, suka mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Yang keempat, orang yang berharap pada Tuhan akan melihat dan mengalami pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, mari bersama-sama pagi ini kita sama-sama mau belajar untuk mau suka mendengar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, suka berdoa, sehingga kita bisa mengalami dan melihat pertolongan daripada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita angkat pujian, ku nantikan janji Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang berjanji dan selalu menemani.
bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang setia, di mana kami boleh berharap hanya kepadamu. Dan pengharapan kami akan Engkau tidak sia-sia sebab Engkau hidup Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Mari Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati mereka. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu bekerja, menumbuhkan benih firman itu. Akan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan hidup mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka dengan kesehatan, dengan kedamaian dan sukacita selalu dari surga. Sehingga mereka boleh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kehidupan mereka Tuhan boleh menjadi saksi bagi sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Jaga mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Dan dalam sekolah mereka, mari Engkau memberikan hikmat buat anak-anak kami. Agar mereka boleh menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka dengan baik. Karena Engkau beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang besar. Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tugas minggu ini anak-anak, ada beberapa pertanyaan. Tante akan ajukan 5 pertanyaan. Pertama, Tuhan berjalan di depan bangsa Israel pada waktu siang sebagai titik-titik, pada waktu malam sebagai titik-titik. Yang kedua, bangsa Israel berkemah di tepi laut, titik-titik. Yang ketiga, berapa tentara berkuda yang dibawa oleh Firaun untuk mengejar bangsa Israel? Berapa tentara berkuda yang dibawa oleh Firaun untuk mengejar bangsa Israel? Yang keempat, apa yang dikirim oleh Tuhan untuk membelah laut? Apa yang dikirim oleh Tuhan untuk membelah laut? Yang kelima, ayat mas kita mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang A, titik-titik, B, titik-titik. Ya, kalian isi ya titik-titiknya tadi. Nanti jawaban yang benar akan diundi 5 orang untuk mendapatkan bingkisan. Jawaban dikirim paling lambat hari Selasa bersama dengan foto anaknya ya. Jadi jangan hanya jawabannya saja, tapi anaknya memegang jawaban. Nah, sekarang kita akan saksikan teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lagi. Apa? Oh, I Mimi. Oh. Toto anata ga suki desu. I love you. I love you. Ya, Nathan mau bilang, Nathan sayang sama ayah. Aku sayang kamu sama adik. Nah, sayang mama. Wo Aini. Aku sayang mama. Ya, betul. Iya. Kami saling mengasihi. Aku sayang Bapak. I love you, Ma.
you too. Aku bangun. Ya. Doa sayang ayah sama bunda. Dan juga sayang. Sekarang saya akan mengungkapkan rasa sayang saya ke Mama. Mama, Vanes sayang Mama. Mama juga sayang sama Vanes. I love you. Sekian, terima kasih. Sayang Papa. Sayang ayam. Nathan, sayang, Koko, Nathan, sayang, sama Noni. Aku sayang juga. Sayang sama Nathan. Dede. Oh sayang sama Dede. Budak. Esa. Sayang Kak Fia. Saya sayang Popo. Dek sayang Ibu. Putih, aku sayang Putih. Mama sayang Mama. Saya sayang Ayah. Oh iya, ayah sayang. Aku sayang Ibu. Dah. Jadi sayang dia. Sayang, Sayang sama aku. Koko siapa? Sayang. Gabriel. Cici, sayang, Dek sayang sama sama Konanan. Konana. Uti, aku sayang Uti. Adik, I love you.